Dalam Kifayatul Aqqiya wa Minhajul Asfiya terdapat kisah mengenai cahaya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu terang. Ad-Dailami dan Ibnu Asakir meriwayatkan tentang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut pernah terbangun di tengah malam. Aisyah pun lalu menjahit beberapa pakaian. Saat sedang asik menjahit, tiba-tiba jarum yang digunakan terjatuh. Lampu yang ada di ruangan juga tiba-tiba padam. Aisyah terdiam dan kemudian mengucapkan tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak lama kemudian Rasulullah masuk di saat suasana gelap gulita. Seketika ruangan berubah menjadi terang karena cahaya yang terpancar dari wajah Rasulullah. Dengan terlihat sumringah, putri Abu Bakar berkata, "Betapa terangnya cahayamu, wahai Rasulullah. Semoga Allah memberikan sholawat untukmu." Mengenai pancaran terang cahaya dari wajah Rasulullah, Aisyah menggambarkan kisah itu dalam kisah Kanzul Umal. Aku meminjam jarum dari Habsah binti Rawahab untuk menjahit. Jarum itu jatuh. Aku mencari-cari, tapi tidak menemukan karena gelap gulita. Maka ketika Rasulullah masuk, kelihatan jelas jarum yang hilang itu karena pancaran sinar wajahnya. Aku pun tertawa, ungkap Aisyah. Rasulullah pun bersabda, "Wahai Aisyah, celakalah orang yang tak melihatku kelak di hari kiamat." Karena penasaran, Aisyah bertanya kepada Rasulullah mengenai orang yang tak bisa melihat wajah Rasulullah di hari akhir kelak. Dan Rasulullah memberitahu bahwa orang yang celaka itu merupakan orang yang bakhil. Lalu Rasulullah menjelaskan mengenai orang bakhil melalui sabdanya, "Orang yang mendengarkan namaku disebut, tetapi dia tidak membaca sholawat." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebut sebagai orang yang kikir. Hal ini sesuai sabda Rasulullah. Orang yang paling kikir adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, ia tidak bersolawat kepadaku. Sahih At-Tirmizi. Terdapat banyak keistimewaan jika bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya dapat melihat sinar wajah beliau yang begitu terang di hari akhir nanti, namun juga akan banyak syafaat lainnya yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai hadis dari Abdullah bin Umar yang mendengarkan Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah wasilah Allah, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hambanya Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah memang merupakan orang yang istimewa. Saking istimewanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat pun bersolawat kepada manusia mulia itu.
Hal itu juga diperintahkan Allah kepada para hamba-Nya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab 56. Selain itu, solawat dapat mengangkat derajat orang yang melafalkannya. Barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad.